Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk seluruh warga belajar paket A. Pada malam hari ini kita akan kembali mempelajari tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan tema bersama meskipun beragam bersama Ibu Sukniasih, SPD. Pada unit ini kita akan belajar mengenai kebersamaan dalam keberagaman, kemudian ada keberagaman budaya bangsa, keberagaman ekonomi dalam Bhinneka Tunggal Ika, kemudian menghargai perbedaan. Baik, untuk yang pertama, unit pertama yaitu kebersamaan dalam keberagaman. Dalam keberagaman ini ada keberagaman karakteristik, di mana karakteristik itu adalah suatu ciri khas dari seseorang atau sesuatu, baik itu mengenai sifat ataupun kebiasaan seseorang yang dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Karakteristik dalam masyarakat Indonesia beragam jenisnya, bisa mulai dari fisik, kemudian kegemarannya, termasuk pekerjaan ataupun pendidikan, baik itu suku bangsanya, tahapan ekonominya, dan agamanya atau keyakinannya. Kemudian mengenai keragaman suku bangsa, bahwa suku itu adalah suatu kesatuan masyarakat di mana terbentuk karena dasar kesamaan bahasa, kemudian kesamaan budaya, dan juga kesamaan tempat tinggal. Misalnya suku Aceh, mereka tinggal di Aceh karena memiliki adat istiadat dan juga bahasa yang sama, yaitu bahasa yang Aceh. Kemudian keragaman agama di negeriku. Dalam keberagaman agama di negeriku ini, kita semua sudah mengetahui bahwa dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa negara kita itu menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Seperti tampak pada gambar berikut ini, ada gambar tempat ibadah agama-agama yang ada di Indonesia. Selanjutnya tentang keberagaman budaya bangsa. Dalam keberagaman budaya bangsa ini terdapat keragaman dalam kesenian, di mana budaya itu adalah keseluruhan yang lengkap dari sebuah kebiasaan yang di dalamnya terkandung pengetahuan, baik itu kepercayaan atau keyakinan, kemudian kesenian, kemudian moral, istiadat, hukum, dan juga kemampuan-kemampuan lain yang didapat oleh seseorang di dalam masyarakat. Kemudian salah satu bentuk budaya itu adalah kesenian, di mana kesenian daerah adalah segala bentuk karya seni yang menjadi ciri khas suatu daerah. Kesenian juga dari daerah tersebut dapat berupa lagu, kemudian juga tarian, alat musik, dan juga pertunjukan. Kemudian dari gambar yang ditampilkan itu sebagian contoh dari bentuk keragaman kesenian yang menjadi keberagaman budaya bangsa. Dan dari beberapa lagu daerah yang terkenal di Indonesia, bahkan di luar negeri, diantaranya adalah lagu Jali Jali dari DKI Jakarta, kemudian Apuse dari Papua, dan Rek Ayore dari Jawa Timur, kemudian Gundul Gundul Pacu dari Jawa Tengah, dan Ampar-Ampar Pisang dari Sulawesi Selatan, dan ada juga lagu Ayam dan Lape dari Sumatera Barat. Dan masih banyak lagi lagu daerah lainnya. Kemudian keragaman rumah adat, bahwa rumah adat itu adalah sebuah rumah asli dari penduduk atau masyarakat suatu daerah. Bentuk rumah adat itu pun merupakan sebuah ciri khas dari kehidupan penduduk di suatu daerah. Negara kita Indonesia itu memiliki berbagai macam bentuk rumah adat yang menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa kita.
Misalnya Joglo dari Jawa, Rumah Lamin dari Kalimantan Timur, dan Rumah Adat Bolon dari Sumatera Utara. Dan juga Melayu Selaso dari Riau dan Rumah Onai dari Papua. Kemudian keragaman adat istiadat. Dari setiap daerah di Indonesia memiliki adat istiadat yang memang beragam. Adat istiadat ini dapat berupa upacara adat, baik itu pakaian serta bahasa daerah. Dalam pakaian adat ini biasa digunakan pada acara-acara penting, kemudian dalam acara pernikahan, upacara adat, serta acara keagamaan. Di samping itu tidak hanya pakaian adat, tetapi di Indonesia juga memiliki tradisi upacara adat yang memang beraneka ragam. Dan dari berbagai macam tradisi upacara adat tersebut, kemudian ada juga ritual yang sakral dan juga unik. Dan di daerah-daerah Indonesia, keragaman istiadat tersebut merupakan hal yang sangat menarik dan cukup membawa menarik perhatian bagi para wisatawan, baik itu wisatawan baik domestik maupun dari mancanegara untuk menyaksikan dan melihat dari keragaman adat istiadat yang ada di Indonesia. Dari gambar berikut ada beberapa keragaman dari rumah adat dan juga ada keragaman dari adat istiadat, di mana dalam contoh ini adalah contoh dari rumah suku di Baduy, ini yang pertama, kemudian yang kedua, ini rumah adat dari Toraja, dan yang ketiga adalah rumah Gadang. Ini contoh dari keragaman Indonesia yang berbentuk rumah adat. Kemudian gambar selanjutnya ini adalah keragaman adat istiadat, ini dari Sumatera Barat, mengenai ritual Tabuik Pariaman, dan ini adalah upacara bakar batu dari Papua. Kemudian keragaman ekonomi dalam Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia sebagai negara agraris. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata agraris itu berkaitan dengan pertanian atau tanah penanaman. Keberagaman bahasa Indonesia bukan hanya pada suku, agama, ras, atau ciri fisik, tetapi juga pada mata pencaharian atau pekerjaan, di mana pekerjaan masyarakat itu dipengaruhi oleh lingkungan yang memang berbeda-beda. Masyarakat yang tinggal di pinggir pantai tentunya akan bergantung atau akan memiliki mata pencaharian pada kondisi laut sebagai tempat untuk bekerja. Kemudian, masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan pula akan bergantung pada alam dengan berkebun sesuai dengan tempat di mana mereka tinggal. Dan masyarakat yang tinggal di pedesaan sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Sedangkan masyarakat yang tinggal di perkotaan memiliki pekerjaan yang bervariasi seperti sebagai seorang pengusaha, pegawai negeri atau pegawai swasta, kemudian pedagang, sopir, buruh, dan sektor jasa yang lainnya. Kemudian keragaman ekonomi dalam Bhinneka Tunggal Ika yang kedua adalah Indonesia sebagai negara maritim. Tadi yang pertama adalah Indonesia sebagai negara agraris. Indonesia sebagai negara maritim ini karena Indonesia itu adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memang memiliki sekitar 17.500-an pulau besar dan juga pulau kecil. Sebagian besar wilayah Indonesia itu terdiri dari sekitar 70% adalah wilayah perairan. Dan karena itulah Indonesia memang disebut sebagai negara maritim dengan kepulauan terbesar di dunia. Kemudian ciri-ciri negara maritim itu diantaranya adalah karena yang pertama, memiliki wilayah perairan yang lebih luas dibandingkan dengan wilayah daratan. Yang kedua, memiliki sumber daya alam laut yang melimpah, seperti ikan, energi, mineral, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, banyak penduduk yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan.
Kegiatan ekonomi kelautan yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir, kemudian di lautan maupun di darat yang menggunakan jasa dan sumber daya alam kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan kegiatan ekonomi maritim yaitu kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal, perawatan kapal, dan pengoperasian pelabuhan maupun jasa-jasa yang terkait seperti jasa penyeberangan antar pulau, usaha pembuatan kapal, dan usaha perbaikan kapal. Jadi di sini jelas bahwa kegiatan ekonomi kelautan dan kegiatan ekonomi maritim itu dua hal yang memang berkaitan dengan laut, tetapi untuk proyek pekerjaannya tentunya terbatas kalau ekonomi kelautan kegiatan yang dilakukan di wilayah pesisir, sedangkan maritim kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut. Seperti itu. Kemudian materi yang selanjutnya adalah tentang menghargai perbedaan, bahwa perbedaan manusia merupakan suatu sifat yang kodrati yang tidak dapat dihindari. Karena itu, tidak mungkin manusia menghilangkan perbedaan, karena perbedaan itu adalah sudah melekat secara kodrat. Dan bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, sehingga karena kemajemukan tersebut, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang beragam dalam suku, kemudian agama, warna kulit, budaya, adat istiadat, dan juga mata pencaharian. Keberagaman itu sangat penting. Di situ kita bisa belajar tentang bagaimana menerima perbedaan. Kita juga bisa belajar bagaimana cara menghargai dan menghormati karakteristik dari setiap individu. Kita juga bisa belajar mengenal orang lain yang memang berbeda karakteristiknya. Di situ juga kita bisa saling melengkapi antar sesama individu dan kita juga bisa hidup rukun di dalam masyarakat. Baik, setelah tadi memahami materi yang sudah Ibu sampaikan, warga belajar semuanya, silahkan diamati gambar yang Ibu tampilkan di slide ini. Kemudian nanti tuliskan manfaat keberagaman dalam gambar yang telah diamati. Diamati dengan baik-baik gambar yang ada di slide ini, kemudian menuliskan manfaat keberagaman dari gambar tersebut. Itu saja dari Ibu, terima kasih. Selamat malam.